iPhone 17 rilis di Indonesia. Itu nggak lama lagi dari beberapa berita yang udah aku cari-cari ya. iPhone 17 bakalan masuk sekitar bulan September, jadi beberapa bulan dari sekarang nih. Nah, kalian siap nggak nih untuk ambil cepat-cepat nih dari kemarin yang bilang nunggu dulu nih, jangan beli iPhone 16 tapi tunggu iPhone 17 dulu. Apakah kalian akan langsung ambil ataukah enggak? Nah, kita akan bahas di sini apa aja yang bikin beda dari si iPhone 17 ini. So, di tangan aku ini ya, udah ada iPhone 16. Tapi aku juga bakalan penasaran banget gimana sih punya iPhone 17 dan gimana perbedaannya gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman dari beberapa artikel yang udah aku cari ya, iPhone 17 itu bakalan munculnya kan di Indonesia sekitar bulan September. Apakah ya ataukah tidak atau bahkan masih tahun 2026 ya, kita masih belum tahu. So, udah banyak sebenarnya grand design yang muncul seliweran di berbagai media, tapi aku sebenarnya kurang yakin dengan desain mana yang benar-benar Apple banget nih gitu. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang bikin iPhone 17 ini menawarkan, spesifikasi performanya juga, displaynya itu yang berbeda dari si iPhone 16 yang di bawahnya langsung ya. Nah, aku ngomongin soal yang basic ya. Kalau untuk yang basic itu sebenarnya waktu aku lihat beberapa grand design itu hampir-hampir sama, cuman yang berbeda tuh di iPhone 17 Air kalau nggak salah. Terus untuk Pro Max dan juga Pro-nya itu kurang lebih hampir sama, cuman agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau iPhone 17 itu nantinya katanya tuh ya, Dynamic Island-nya itu bakalan lebih ringkas dan kecil ya. Kalau kalian belum tahu, Dynamic Island itu seperti apa, Dynamic Island tuh ini ya, tuh, dia fitur yang apa ya, yang bakalan bikin notifikasi kalian muncul itu lebih pendek lagi di iPhone 17 gitu. Jadi lebih apa ya, istilah kalau di layar itu dia lebih kecil. Kalau kalau di Android ya, itu tuh dia tuh kadang ada yang bulat gitu ya di tengah atas gitu. Ataukah seperti itu? Ataukah gimana? Ya kita nggak tahu. Dan juga iPhone 17 ini menawarkan baterai yang lebih tinggi dan lebih awet ya pastinya. Jadi dari yang kemarin iPhone 15 sudah upgrade ke iPhone 16 yang baterainya itu juga upgrade ya pastinya. Si iPhone 17 juga bakalan upgrade nih teman-teman. Terus nantinya si logo Apple-nya itu posisinya dia akan lebih turun ya. Kalau ini kan kayak di tengah gitu ya, pas di tengah itu mungkin dia agak-agak turun ke sini atau gimana aku juga masih belum tahu ya. Terus untuk kalian yang suka banget pakai MagSafe ya, itu juga pengisian dayanya dia lebih cepet ya, tuh kalau ditempel di sini gitu. Terus habis itu apa sih, ada tonjolan kamera persegi panjang. Nah, yang seperti aku tunjukin nanti aku bakal tunjukin grand design yang seperti ini gitu. Terus dia warnanya juga pastinya berbeda gitu ya kan. Dan dia udah pakai chip A19 ya, atau A19 Pro generasi yang terbaru. Terus kamera depannya dia tuh bakalan upgrade ya 24 megapiksel. Terus habis itu untuk kamera belakangnya dia itu pakai telefoto 48 megapiksel. Nah, terus dia perekamannya juga udah 8K ya. Kalau sekarang kita masih pakai yang 4K, kalau iPhone 17 dia udah 8K. Wah, itu jernih banget ya kayaknya ya, bagus banget dan pastinya itu bagus banget kalau buat konten ya teman-teman, dan aku sangat-sangat excited juga untuk nungguin ya meskipun nggak tahu nih beneran masuk ke Indonesia beneran bulan September itu ataukah enggak atau gimana ya, pokoknya aku juga sangat excited. Nah, dia RAM-nya itu juga sudah upgrade ya, jadi 12 GB RAM-nya. Terus kurang lebih itu yang aku cari di beberapa media gitu ya untuk si iPhone 17 ini, dan harganya kurang lebih nantinya bakalan sama kayak si iPhone 16 ini. Kemarin aku belinya hampir ya sekitar 20 jutaan tergantung sama intinya kapasitasnya ya, kalian mau cari yang berapa gitu. Terus kalau dibilang
Kalau dibilang mau ya, aku sebenarnya lebih tertarik sama iPhone 17 Air ya, yang kayak gini karena dia, apa ya, dia tuh kayak salah satu handphone, kalau nggak salah punyanya Google, dia itu yang kameranya juga, horizontal dan penuh gitu ya. Dan itu menurut aku sangat eye catching, apalagi ditambah dengan logonya si Apple itu, ya. Itu kayaknya akan lebih menarik ya teman-teman ya, dan warnanya dia tuh juga kalau nggak salah, teal ya. Aku belum pernah punya HP warnanya teal. Jadi kalau warna-warna lainnya tuh aku udah pernah punya ya, cuma yang teal sendiri aku belum punya. Kemarin aja hampir aku beli yang warnanya agak-agak ijo untuk si iPhone 16, ada nggak ya? Pokoknya aku kemarin hampir beli yang agak-agak ijo gitu, cuman aku tetep tetep kekeh ambil yang warna pink ya karena cewek abis gitu ya kan. Dan, itu yang bikin aku tertarik. Sebenarnya iPhone ya, Apple sendiri itu selalu bikin orang itu pengen gitu ya kan punya handphone kayak gitu. Itu dari sejak iPhone pertama ya, dia selalu menawarkan desain-desain yang berbeda yang bikin orang itu eee, sangat ingin memilikinya gitu ya kan, sangat ingin mencoba pakai karena berbeda. Sedangkan kalau HP-HP Android itu, kebanyakan itu hampir sama ya. Jadi kalau kalian pikir sendiri ya dan kalian lihat, beberapa HP-HP handphone Android ya, terkhusus di luar sana yang punya desain itu kurang lebih sama kayak si iPhone ya. Coba kalian pikirkan ya, aku nggak akan sebut mereknya, tapi kalian tahu sendiri ada beberapa handphone yang memang mirip-mirip gitu ya kan, pakai boba, terus, kamera miring gitu ya kan, banyak yang kayak ngejiplak, istilahnya tuh kayak ngejiplak. Jadi menurut aku sendiri, aku tuh sebenarnya kurang suka gitu ya kan. Meskipun aku sendiri tuh pakai Android untuk keseharian juga, untuk kayak kerjaan, ada beberapa fitur di Android yang aku masih sangat-sangat suka dibanding dengan si iPhone. Jadi kenapa aku selalu bawa iPhone dan juga Android, itulah kenapa, karena nggak semua orang sekarang ini juga pakainya si iPhone, masih banyak yang pakai Android dan menurut aku itu nggak jadi masalah. Yang aku omongin itu adalah tentang displaynya aja gitu. Tapi kalau soal performa atau spesifikasinya ada beberapa yang memang Android lebih jago daripada si iPhone gitu ya kan. Tapi kalau iPhone sendiri itu kan lebih mencolok itu sih kameranya. Waktu awal-awal banget aku pakai iPhone itu memang yang aku cari adalah kameranya ya. Display atau tampilan mah itu nomor sekian ya untuk desain atau segala itu nomor sekian saat itu karena aku lebih memikirkan kamera untuk kontennya, dia lebih stabil si iPhone itu. Nah, ngomongin soal tampilan ya, aku jujur sangat tertarik dengan si iPhone 17 ini, tapi aku kurang tertariknya adalah warna, karena warnanya itu kalau nggak salah sedikit. Nah, tapi ini kan, baru apa ya, rumor gitu ya kan, grand desainnya seperti apa gitu, aku belum mendapatkan info pasti, dari si desain Apple-nya sendiri gitu ya kan, kayak apa gitu. Bahkan iPhone sendiri, iPhone 17 sendiri memang belum keluar sampai sekarang, jadi kita belum tahu nih semuanya kayak gimana, gitu teman-teman. Jadi ngomongin soal display ya seperti itu, kurang lebih aku suka tapi warnanya itu akan lebih sedikit tapi, lebih light dan desainnya lumayan eye catching, ya lumayan eye catching ya, mungkin seperti itu. Dan, menurut aku bakalan, segera 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 dan menunggu si iPhone 17 datang ke Indonesia. So, kalian gimana menurut kalian? Apakah kalian excited juga untuk menunggu kedatangan si iPhone 17 di Indonesia? Atau kalian lebih, memilih untuk beli iPhone 16 dulu ataukah bakal, beli iPhone 16 dan juga iPhone 17 gitu ya kan? Dan pokoknya semua itu tergantung kebutuhan dan pemakaian ya. Jadi karena aku sendiri butuh ya, makanya aku juga butuh untuk beli gitu ya kan teman-teman. Jadi nggak sekedar mau untuk ganti-ganti HP aja, tapi memang butuh ya. Oke,
So, itu aja video aku kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton review favorit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan kalau kalian pengen request atau mau tanya-tanya soal iPhone ya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, atau kalian pengen aku review sesuatu, kalian bisa tulis aja langsung di kolom komentar. So, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!